Pemirsa, sebanyak 15 pasien terdeteksi terinfeksi COVID-19 subvarian Omikron BF7 di Indonesia hingga 30 Desember 2022. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seluruhnya berasal dari importasi kasus serta transmisi lokal. Dikutip dari kantor berita Antara, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi di Jakarta menyampaikan, 9 kasus diantaranya transmisi lokal. Sisanya berasal dari pelaku perjalanan luar negeri atau importasi. Nadia merinci temuan subvarian Omikron yang memicu lonjakan kasus di China dan sejumlah negara lainnya itu dilaporkan dari DKI Jakarta 7 kasus, Jawa Barat 1 kasus, dan Bali 7 kasus. Hingga saat ini Kemenkes terus memonitor fluktuasi kasus BF7 melalui kegiatan surveillance genomik dari masyarakat yang mengalami kontak erat dengan para pasien. Perkembangannya sementara ini melalui pengawasan di sejumlah pintu masuk yang telah diperketat, surveillance genomik untuk monitor kasus. Nadia mengimbau masyarakat yang tengah beraktivitas libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Nadia mengimbau masyarakat yang tengah beraktivitas libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 agar mengikuti aturan Satgas Penanganan COVID-19 nomor 24 dan 25 tentang pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri untuk mencegah risiko penularan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Sementara itu, juru bicara Kementerian Kesehatan RI Muhammad Syahril mengatakan sebanyak 7 kasus BF7 didapat dari informasi yang diterima Kemenkes pada 29 Desember 2022 malam. 5 kasus domisili Jakarta, 2 kasus domisili luar DKI Jakarta dan sudah diteruskan ke Dinas Kesehatan setempat. Adapun 5 yang domisili di DKI Jakarta sudah dilakukan penelusuran kontak erat lebih lanjut, terdiri atas 3 laki-laki, 2 perempuan. 3 orang usia 30 hingga 50 tahun, 1 orang 50 hingga 60 tahun, 1 orang 63 tahun. Berdasarkan periode positif PCR pada 20 Oktober hingga 12 November 2022, pasien itu tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri atau keluar kota. Berdasarkan periode positif PCR pada 20 Oktober hingga 12 November 2022, pasien itu tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri atau keluar kota. Syahril menambahkan seluruh pasien sudah dinyatakan pulih setelah menjalani isolasi mandiri di rumah selama 10 hari. Semuanya bergejala ringan. Gejala tersering masih demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Ada pula yang anosmia atau sulit mencium bau dan ada yang mengeluhkan nyeri perut, mual, dan muntah. Syahril mengimbau masyarakat untuk tidak perlu panik menyikapi kabar tersebut selama masyarakat menjalani program vaksinasi COVID-19 dosis lengkap maupun booster atau dosis penguat. Bali Pos melaporkan.